Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardhito Kaisari Angkana Putra dengan NIM 20410 di tahun 64 dari kelas DAAB. Pada video kali ini saya akan mencoba mengajarkan atau memberikan penjelasan mengenai tugas recurrence relation dari dosen. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, untuk tugas recurrence relation ini ada 3 soal. Yang pertama, kita diminta untuk menyatakan baris-baris bilangan di bawah ini dalam persamaan langsung atau menggunakan indeks. Berarti kita kerjakan dengan nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 terdapat UN sama dengan UN-1 plus 2 dengan U1-nya sama dengan 5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara mencari pola beberapa kemungkinan yang bisa menghasilkan rumus deret dari soal ini, yaitu dengan cara backward substitution. Nah ini kan tujuannya untuk mencari suku-suku sebelumnya. Setelah dilakukan metode backward substitution, didapati yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah 2, ini kan yang pertama. Lalu untuk satu baris ke belakang, UN sama dengan UN-2 plus 2 plus 2. Lalu UN sama dengan UN-3 plus 2 plus 2 plus 2. Nah, mengapa hasilnya begini? Karena berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, pada cara backward substitution ini kita seperti mencari bentuk umum atau bentuk sebelumnya atau bentuk baris sebelumnya dari suatu rumus. Nah, di sini terlihat misalkan terdapat baris 1, 2, 3, 4 dengan recurrence relasinya yaitu UN sama dengan UN-1 plus 1 dan U1-nya sama dengan 1. Nah, di sini kan terlihat mereka mengurangi atau menambah setiap bilangan 1 dengan angka 1 hingga terjadi UN sama dengan UN-1 plus 1. Lalu yang kedua, UN sama dengan UN-2 plus 1 plus 1. Nah, ini kan seperti menghitung mundur ya. Jadi kita tinggal menambahkan bilangan sebelumnya sebanyak beberapa kali sesuai dengan yang kita ketahui. Nah, kemudian didapati pola yaitu UN sama dengan UN-I plus 2I. Nah, kenapa kita memakai I? Ini sebenarnya terserah ya, bilangan terserah. Yang penting termasuk bilangan I positif, di mana ini bisa kita isi dengan angka 1, angka 2, angka 3. Begitu pula dengan plus 2I. Kan di sini terjadi perulangan ya, duanya sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, sehingga banyaknya nilai 2 yaitu tergantung I. Jadi I-nya bisa kita isi 2, bisa kita isi 3, jadi nanti ini berulang banyak ikutan I-nya. Nah, dari rumus ini kita dapati rumus 1. Kemudian kita masukkan nilai kondisional U1 pada UN-I pada rumus 1 sebelumnya, sehingga didapatkan UN sama dengan U1 plus 2I atau UN sama dengan 2I plus 1 hingga didapatkan rumus 2. Nah, setelah melakukan pencarian rumus 2, kita solusi tersebut mensyaratkan UN-1 sama dengan U1 sehingga kita keluarkan N-I sama dengan 1. Jadi didapati nilai I sama dengan N-1. Lalu ketika kita sudah mendapatkan nilai I, kita substitusikan ke rumus 2 yang kita plus 1. Satunya artinya U1. Lalu I-nya kita ganti dengan N-I. Ini N-I. Nah, kemudian ditambah U1 sehingga didapati N-1. Mohon maaf, I-nya tadi yaitu bernilai N-1 sesuai dengan hasil yang kita temukan sebelumnya, sehingga didapati UN sama dengan 2N-2 plus U1. Lalu U1 ini kita gantikan dengan sesuai dengan soal. U1 sini kan sama dengan 5 ya. Lalu kita ganti U1 dengan 5. Jadi UN sama dengan 2N-2 plus 5. Lalu ketika kita masukkan U1 di sini, masukkan 2N-3 hingga didapati U1 sama dengan 5. Jadi terbukti ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, dapat UN sama dengan UN per 2 plus 5 dengan U1 sama dengan 4. Ya, seperti soal sebelumnya, karena di sini terdapat U1 saja, maka kita menggunakan cara backward substitusi, yaitu dengan cara mencari kemungkinan baris sebelumnya yang bisa terjadi, di mana UN sama dengan
UN per 2 plus 5. Lalu selanjutnya UN sama dengan UN per 4 plus 5 plus 5, dan seterusnya. Nah, kenapa kita dapati demikian? Karena pada soal atau penjelasan backward integration kita mencari barisan-barisan sebelumnya, kemungkinan barisan sebelumnya, sehingga didapati pola yaitu UN sama dengan UN per 2 pangkat I plus 5I. Nah, ini kita dapati rumus pertama. Setelah mencari rumus pertama, kita memasukkan nilai initial condition U1 pada UN per 2I pada rumus 1. Ini 2 pangkat I ya. Nah, kemudian didapati UN sama dengan UN per 2 pangkat I tambah 5I. Nah, dikarenakan kita mensubstitusi U1, maka kita gantikan sebagai U1 plus 5I, sehingga rumus 2 didapati yaitu UN sama dengan 5I plus 1. Setelah menemukan rumus 2, kita substitusikan tersebut dengan mensyaratkan UN per 2 pangkat I sama dengan U1, sehingga kita keluarkan N per 2 pangkat I sama dengan 1, dan dihasilkan 2 pangkat I sama dengan N, lalu kita dapati I sama dengan 2 log N. Setelah mendapati nilai I, kita substitusikan pada rumus 2, yaitu UN sama dengan 5I plus U1, lalu UN kita masukkan nilai I-nya tadi 5 kali 2 log N plus 1, sehingga kita masukkan N-nya sama dengan 1, karena diketahui ini U1 ya, jadi 5 dikali 2 log 1 sama dengan 0 plus 4. Nah, kenapa di sini 4? Karena U1 di soal diketahui nilainya yaitu 4. Jadi 5 kali 0 plus 4. 5 kali 0 sama dengan 0, 0 plus 4 sama dengan 4. Jadi terbukti bahwa U1 di sini yaitu bernilai 4 sesuai dengan yang diketahui oleh soal. Kemudian untuk soal yang nomor 3 terdapat 2 rumus, yaitu UN sama dengan 2 UN min 2 plus 2 UN min 1 dengan U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. Nah, untuk soal yang ini kita dapati rumus pada, nah, kita menggunakan rumus second order linear homogeneous RR with constant coefficient, di mana terdapat AN plus BN-1 plus CN-2 sama dengan 0. Jadi kita ubah rumus yang ada pada soal nomor 3 menjadi sama dengan 0. Gimana caranya? Yaitu tinggal kita menggeser saja ke sebelah kiri hingga didapati sama dengan N min 2 U N min 2 min U N min 1 sama dengan 0. Nah, karena tadi UN itu bernilai R kuadrat, jika kita lihat sini, nah AN sama dengan AR kuadrat, jadi nilai UN sama dengan R kuadrat gitu. Dapati R kuadrat min 2 min R. Nah, untuk yang memiliki nilai UN 2 yaitu bernilai, nah untuk yang bernilai N min 2 dia merupakan pangkat 0 ya, jadi dia merupakan satu konstanta saja, min R sama dengan 0. Nah, setelah kita temukan persamaan karakteristiknya, kita cari nilai R1 dan R2, yaitu dengan cara melakukan perkalian, yaitu dimana kita didapati R-2 R plus 1. Nah, ini jika kita kalikan yaitu R kali R yaitu R kuadrat, lalu kita cari min R ini yaitu R kali 1 yaitu R min 2R yaitu min R gitu ya. Jadi kita lakukan persamaan A plus B kuadrat seperti itu. Jadi didapati R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1, sehingga didapati rumus langsungnya yaitu yang dimana rumus awalnya itu N sama dengan AR 1 pangkat N ditambah BR 2 pangkat N. Kita masukkan nilai R1 nya yaitu 2, jadi kita gantikan R1 nya jadi 2, sehingga didapati
A2 atau 2A pangkat N ditambah R2-nya min 1 sehingga menjadi min B pangkat N. Nah, setelah kita dapati rumus langsungnya, kita masukkan initial condition-nya, yaitu U1 dan U2, di mana U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. Nah, ketika kita masukkan U1, maka kita dapati yaitu persamaan 1, yaitu 2A min B sama dengan 2, dan U2 kita masukkan 3, dapati persamaan 4A plus B sama dengan 3. Oke, selanjutnya setelah mendapati nilai persamaan 1 dan 2, kita lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai A. Nah, dimana kita setelah eliminasi didapati nilai A sama dengan 5/6. Kemudian nilai A tersebut kita substitusikan pada persamaan 2 untuk mencari nilai B, dimana nilai A adalah 5/6, jadi hasilnya 20/6 plus B sama dengan 3. Lalu kita pindah ruas 20/6-nya ke kanan sehingga menjadi B sama dengan 3 min 20/6. Lalu kita cari secara manual, didapati B sama dengan min 18/6 sehingga hasilnya yaitu B sama dengan min 3. Lalu kita masukkan nilai A dan B pada rumus langsung sudah kita temui sebelumnya, ya ini. Lalu kita ganti nilai A dengan 5/6. 5/6 dikali 2 yaitu 10/6 pangkat N tambah 3 pangkat N, karena min B dikali min dikali min yaitu ada positif, sehingga rumus langsung ketika menggunakan indeks yaitu N sama dengan 10/6 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas recurrence relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.